Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Allah beserta kita. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistea, Tirus dan Ethiopia aku katakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Allah beserta kita. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana. Dan orang yang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, semua mendapatkan rumah di dalamnya. Allah beserta kita. Baik dengan terinjil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali ketika kita melihat situasi tidak sesuai dengan rencana kita, ada penolakan dari dalam diri kita, dan bahkan penolakan itu seringkali bersikap atau bersifat negatif. Stephen Covey, seorang psikolog Amerika, dalam bukunya Seven Habits, dia mengatakan, jadilah orang proaktif dan jangan reaktif. Menjadi orang reaktif adalah orang yang senantiasa bersikap negatif ketika menghadapi sebuah situasi. Apalagi situasi yang tidak sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Sebaliknya, ia mengingatkan kita untuk menjadi orang yang proaktif, yang berusaha untuk mencerna persoalan yang dihadapi dan berusaha untuk menyelesaikannya. Menghadapi persoalan tetapi bukan dengan kepala panas, tetapi justru dengan kepala dingin. Kita bersyukur bahwa Yesus mengingatkan kita semua dalam Injil pada hari ini, bahwa di tengah situasi ketidaksenangan dan bahkan seringkali membawa kemarahan, Yesus justru membawa angin segar, sebuah jalan kedamaian, dan ia mengingatkan kita bahwa ia datang bukan untuk membinasakan orang, tetapi justru untuk menyelamatkan mereka. Dengan jalan ini, Tuhan mengingatkan kita untuk berdamai dengan orang yang berbeda dan bahkan dengan orang yang menentang kita. Seringkali kita bersikap sebaliknya, memusuhi orang yang menentang kita, memusuhi orang yang menganggap kita sebagai musuh. Tetapi justru Tuhan mengingatkan kita bukan hanya berteman atau berdamai dengan orang yang baik-baik dengan kita, bersahabat dengan kita saja, tetapi justru membuka cakrawala pemikiran kita untuk berdamai juga dengan orang yang bersalah terhadap kita. Permadi Arya, seorang influencer, dia kemarin memposting video pernyataan permohonan maaf dari seorang yang mengaku diri sebagai Ustadz Yahya Waloni. Lalu kemudian ada orang yang berkomentar, mampus saja kau. Ada yang berkomentar pula, permohonan maaf dikabulkan, tapi hukuman tetap hukuman. Tetapi ada yang mengatakan, kami sudah terbiasa dengan situasi seperti saat ini, dan sebelum engkau meminta maaf, kami sudah terlebih dahulu memaafkan. Pernyataan yang ketiga ini mungkin merupakan tanda-tanda bahwa ia telah menjadi orang Kristen yang baik dalam hidupnya dan senantiasa mengamalkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita juga diingatkan oleh Tuhan untuk senantiasa membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Rahmat Allah menolong kita. Amin.